Ada seorang teman yang bingung dan pusing melihat manuver dari elit-elit politik di Indonesia. Karena mereka sudah memiliki koalisi, tapi kemudian bertemu dengan lawan koalisinya. Tokoh X bertemu dengan tokoh Y, capres ini bertemu dengan cawapres ini, dan itu sering sekali terjadi. Nah, kira-kira bagaimana memahami manuver dari para elit politik tersebut? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bonggas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas mengenai bagaimana memaknai manuver dari elit partai politik. Tahun 2023 dan 2024 nanti adalah tahun politik, karena di tahun tersebut kita menentukan pemimpin tertinggi di negara kita juga menentukan calon-calon legislatif, termasuk juga calon pemimpin di daerah. Oleh karena itu, kalau suasana menjadi panas, suasananya menjadi terlihat kisruh, itu sudah seharusnya itu terjadi. Nah, hanya bagaimana kemudian kita memaknai manuver dari elit-elit politik, sehingga kemudian kita bisa memahami dinamika apa yang sedang terjadi. Karena saat ini kita akan sering disampaikan informasi atau berita tentang pertemuan antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Pertemuan antara elit politik satu dengan partai politik lainnya, antara koalisi satu dengan koalisi lainnya. Nah, ini mungkin membingungkan masyarakat. Nah, saya coba akan menampilkan beberapa perspektif bagaimana memaknai dinamika politik tersebut. Ada 4 catatan saya dalam memaknai manuver elit partai politik. Yang pertama adalah dinamika politik itu masih sangat cair. Pada saat konten ini dibuat, kita masih jauh untuk menuju pada bulan Februari 2024. Masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Capres-capres yang muncul sekarang belum tentu semua akan bisa bertarung. Cawapres-cawapres yang muncul sekarang mungkin bukan itu yang nanti akan muncul. Mungkin nanti ada kuda hitam baru yang akan muncul, yang akan meramaikan dunia politik. Artinya, kita tidak bisa menilai apa yang akan terjadi itu dari saat sekarang. Mungkin sebagai sebuah tren kita bisa melihat itu. Tetapi sekali lagi ini masih akan sangat cair. Koalisi yang terbentuk sekarang belum tentu akan utuh nantinya. Bisa saja nanti koalisinya akan berubah dukungan di saat-saat terakhir. Oleh karena itu, teman-teman perlu mencermati ini dan terus mengikuti perkembangannya tanpa harus berpretensi sejak awal. Yang kedua, di dalam politik ada panggung depan dan ada panggung belakang. Nah, yang ditampilkan di depan publik itu adalah panggung depan. Kita tidak tahu sebenarnya panggung belakang ini seperti apa, karena hanya elit-elit politik lah yang paham dengan panggung belakang ini. Panggung depan tujuannya untuk menarik minat publik, untuk mengecek apa atensi publik terhadap isu-isu tersebut. Intinya, para elit politik butuh cek ombak untuk mengetahui seberapa jauh pendapat atau kemudian opini mereka atau kemudian gabungan dari masukan dan pemikiran politik mereka bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga berkaitan dengan banyaknya survei-survei yang beredar akhir-akhir ini. Bahkan hampir setiap bulan atau hampir setiap 2 minggu kita mendapatkan sebuah survei dari lembaga X, lembaga Y, lembaga Z tentang calon presiden, tentang calon wakil presiden yang dikehendaki oleh masyarakat. Nah, tentang banyaknya survei ini tentu saja kita harus kritis. Survei mana atau lembaga mana yang perlu kita lihat kredibilitasnya, yang selama ini menampilkan hasil-hasil yang akurat. Karena tentu saja di masa politik sekarang ini banyak juga muncul lembaga-lembaga yang baru muncul, entah berantah kita nggak tahu siapa yang membiayai surveinya, dananya dari mana, kemudian tiba-tiba keluar hasil surveinya. Jadi survei di masa sekarang ini mempunyai dua
tujuan. Yang pertama tentu saja memotret betul-betul secara objektif opini dari masyarakat atau kecenderungan pilihan dari masyarakat. Tapi survei juga mempunyai tujuan untuk mempengaruhi opini publik, mempengaruhi opini masyarakat, sehingga kemudian mereka berpihak ke arah seperti yang diinginkan oleh isi survei tersebut. Karena secara psikologis orang tentu saja ingin berada di pihak yang menang. Hal keempat, hal yang terakhir dan menurut saya yang paling penting adalah jangan baperan, ya. Jangan bawa perasaan terlalu dalam di dalam politik. Jangan memuja orang dengan berlebihan. Jadi yang wajar-wajar saja, yang normal-normal saja gitu ya. Karena sekali lagi di dalam politik segala sesuatu bisa saja terjadi. Dan kalau kita terlalu berlebihan fanatiknya terhadap satu figur tertentu atau satu partai politik tertentu, ini tidak akan baik ya, karena kita akan mudah untuk kemudian diadu domba, kita akan semakin mudah untuk dijadikan pion-pion bagi kekuatan-kekuatan politik yang lebih besar untuk kepentingan mereka. Ya, jadi kita sudah belajar banyak saya pikir dari Pilkada DKI 2017, dari Pilpres 2019, kita harus normal menempatkan bahwa politik itu adalah sesuatu yang sangat cair, bahwa politik itu adalah sesuatu yang mementingkan kepentingan bersama. Dalam hal ini tentu saja kepentingan dari partai-partai politik tertentu untuk mengusung tokoh-tokoh yang mereka kehendaki dan tujuan-tujuan besar mereka. Jadi kita sebagai masyarakat, menurut saya kita harus cerdas membaca ini, tenang saja, kita ikuti berita-berita dan dinamika dari manuver elit politik secara wajar saja, tidak usah berlebihan, dan kemudian kita tentukan pilihan berdasarkan hati nurani, kita tentukan berdasarkan dari track record mereka dan bagaimana visi dan misi mereka terhadap Indonesia ke depannya. Demikian dari Politician Academy, semoga bisa bermanfaat dan salam kebangsaan.